Selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa kita yang sudah ada, mari kita satukan hati kita sembah Dia, karena hanya Yesus Tuhan yang layak saya dan saudara sembah. Oleh karena kemurahan Tuhan, haleluya. Amen.
Engkau dahsyat dan ajaib.
ini Tuhan Yesus, untuk membalas segala kebaikan-Mu. Kami rindu menaikkan pujian syukur, kami rindu beribadah kepada Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap kehidupan kami, karena sesungguhnya kehidupan kami tiada berarti tanpa Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau senantiasa memimpin di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap tindakan kami Tuhan. Roh Kudus, kami rindu Engkau senantiasa berkarya dan memimpin setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berlayak di hadapan-Mu, khususnya di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami rindu, kami semua diurapi, kami semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah dari awal hingga akhirnya dalam pimpinan kuasa-Mu pagi ini. Jemaat-Mu yang saat ini dalam persiapan, dalam perjalanan, percepat langkah mereka Tuhan, sehingga mereka tidak sampai kehilangan satu berkat pun daripada Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pagi ini. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon Engkau bekerja, berkarya di tempat ini, mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu, mengurapi setiap jemaat-Mu. Engkau tahu Tuhan kerinduan kami pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Para malaikat surga, hamba-Mu mohon Engkau turun ke tempat ini, pagari tempat dengan bala tentara surga-Mu, sehingga saat kami memuji menyembah Tuhan, tiada kuasa apapun yang sanggup menjamah selain daripada kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini. Tuhan, kami rindu kami yang bekerja di tempat ini, sehingga menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Pemberitaan firman-Mu pun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya dan saudara ada semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara, Dia Allah yang luar biasa. Dia yang sanggup melindungi saya dan saudara, khususnya di saat-saat terakhir ini, di mana ada banyak kesulitan, ada banyak sakit penyakit, ada banyak virus yang mengancam banyak orang. Tapi satu hal, saat saudara ada dalam lindungan Tuhan, saya yakin, saya percaya saudara ada dalam kasih Tuhan yang luar biasa, dan kita tetap ada dalam kemurahan-Nya. Kasih Allah melingkupi saya. Kita akan menjadi kasih Tuhan kembali ke diri. Kita akan menjadikan kasih-kasih. Wow.
khususnya saat-saat ini, kita benar-benar memandang kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup melindungi, menyertai saya dan saudara. Biarlah firman Tuhan boleh menghidupi saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan
Salam kasih Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita jujur di dalam kehidupan di zaman-zaman yang terakhir ini, maka kita banyak menjumpai dan juga banyak mengalami kehidupan yang semakin sulit, ya, sulit dalam berusaha, sulit dalam mendapatkan rezeki, sulit juga dalam kita untuk mempertahankan yang baik di dalam kehidupan kita. Apakah itu kesehatan, apakah itu juga hal-hal yang lainnya. Sehingga kehidupan yang semakin sulit ini membuat kita banyak manusia yang mengalami keputusasaan. Ya. Sekali lagi, banyak manusia mengalami keputusasaan. Nah, saudaraku, pagi ini kita akan melihat bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu mengalami keputusasaan, tapi justru di dalam kehidupan yang sulit ini tetap kita mengalami peningkatan bersama Tuhan, sehingga kita boleh menjadi seorang ahli. Kita boleh menjadi seorang ahli, ya. Ahli karena apa? Karena kita umat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan membuat kita berbeda dengan yang lainnya. Amin. Mari saya mengajak saudara membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Kita akan baca ayat 12 dan ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Ya, sudah? Mari kita baca bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan dan juga tentunya sebagai seorang hamba Tuhan, maka Rasul Paulus tidak mengalami atau tidak mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Artinya, kalau satu orang yang bukan umat Tuhan atau umat Tuhan, dia mengalami kejadian A, maka Rasul Paulus tidak mengalami kejadian A, kejadiannya Rasul Paulus B. Dalam arti kata begini, saudara, kalau seorang umat Tuhan atau yang bukan umat Tuhan mengalami banyak tantangan, banyak kesusahan, Rasul Paulus sebagai Rasul Tuhan yang hebat, Tuhan memberikan hak istimewa untuk dia lepas atau tidak perlu mengalami hal yang sama. Bahkan kita melihat kalau dalam catatan Rasul Paulus, ya, surat-suratnya, kita melihat bagaimana penderitaan, kesulitan, tantangan yang dialami dia sebagai seorang hamba Tuhan
justru lebih besar, lebih dahsyat lagi dengan yang dialami oleh umat Tuhan. Ya. Kalau umat Tuhan bisa dihitung dengan jari jumlahnya yang mengalami aniaya, tapi Rasul Paulus sepanjang kehidupannya, sejak dia menjadi murid Tuhan, sejak dia menjadi hamba Tuhan, kehidupannya selalu dihiasi dengan air mata. Kehidupannya selalu dihiasi dengan penderitaan, dengan aniaya. Bahkan sampai satu ketika dia pun mengalami kematian, sekalipun surat-suratnya tidak menyebutkan bahwa itu dia. Tapi kita yang belajar, kita diajar, kita menafsirkan bahwa ada anak muda yang mati, yang diangkat ke surga, yang diangkat ke langit yang ketiga, itu tidak lain adalah Paulus. Namun saudaraku, yang luar biasa di dalam Paulus ini dikatakan di sana ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, baik itu susah, baik itu senang, baik itu air mata, baik itu sukacita, Paulus dapat menanggung tanpa kecuali segala perkara. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, maka tentunya kita sangat penasaran. Kenapa sih kok Paulus ini bisa demikian hebat? Tentunya kita pun ingin seperti Paulus. Kita bukan menjadi orang Kristen, bukan menjadi umat Tuhan yang cemen. Kita bukan menjadi umat Tuhan yang selalu diliputi khawatir, selalu diliputi dengan susah dan susah, tidak pernah tersenyum, tidak pernah alami sukacita karena beratnya kehidupan, beban masalah yang kita tanggung. Tapi kita mau menjadi umat Tuhan seperti Paulus yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, saudara. Tentunya saudara, kalau kita bisa melakukan ini, kita bisa mengalami ini, kita bisa mengatakan ini, maka saya percaya saudara adalah satu orang yang luar biasa. Saudara adalah seorang umat Tuhan yang hebat. Saudara, ketika kita menjadi seorang yang bisa menanggung segala perkara, maka saya mau sampaikan tema firman Allah pagi ini. Kita akan menjadi pula seorang ahli bersama dengan Tuhan. Amin. Kita akan menjadi ahli. Bukan hanya menjadi orang yang bisa menanggung, tapi kita juga menjadi ahli. Kita kembali ke Filipi pasal 4 ayat 12. Di sana dikatakan, aku tahu, Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Kalau dia tahu, berarti dia bukan hanya sekedar tahu, tapi dia juga sudah mengalaminya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita melihat satu kejadian atau satu keadaan, saat kita mengalami satu kejadian atau satu keadaan, maka yang saya dapati bahwa sikap dan penilaian setiap orang akan kejadian-kejadian yang dia amati, akan kejadian-kejadian yang dia alami, baik itu suka maupun duka, itu berbeda. Ya, berbeda. Sikap dan penilaiannya berbeda. Ada yang menilai satu kejadian itu positif, tapi ada juga yang menilai satu kejadian itu negatif.
Sekali lagi, ada yang menilai itu kejadian satu kejadian itu positif, tapi juga ada yang menilai negatif. Bahkan ada juga yang memiliki sikap dan penilaian acuh tak acuh. Ya, itu saya. Dia sudah sangat positif. Ya, saudara, tadi pagi saat saya terbangun pagi lalu saya ke kamar mandi, saya iseng-iseng buka HP saya. Lalu di grup alumni sekolah kitab Batu di Cimalang di mana saya dulu belajar, yaitu angkatan 41-42, ada satu postingan yang menyampaikan bahwa besok tanggal 13 Oktober di Jakarta ada seruan untuk demo besar-besaran di depan Istana Negara. Demo Jokowi tentang saudara tentu tahu ya, yang sekarang ini lagi hangat, yaitu tentang undang-undang Omnibus Law, ya, undang-undang untuk bekerja. Di sana dikatakan mereka akan demo sampai Jokowi lengser jadi presiden. Siapa lagi yang demo? Ya tentu saudara tahu, ya orang-orang itu saja. Ya, orang-orangnya yang sudah ngacir ke Arab Saudi, yang tidak berani balik-balik, demo sampai Jokowi lengser. Padahal kemarin saya juga lihat di media sosial, di Facebook, apa yang disangkakan mereka, dituduhkan mereka, Jokowi sudah jelaskan semua, dan itu tidak ada. Tapi mereka tetap ngotot demo. Saudara, kita tidak melihat ya secara langsung, kita tidak mengalami secara langsung. Tapi ini demo dikerahkan untuk seluruh Indonesia. Orang yang dari Papua, dari mana datang ke Jakarta demo. Kalau kita melihat sekilas, hal ini tentu membuat perasaan kita tidak enak, bukan? Ya. Membuat perasaan kita tidak tenang. Kita bisa bayangkan kalau mereka berhasil dan Jokowi turun lengser, saya tidak tahu apa yang terjadi. Memang banyak ramalan-ramalan, nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan, oleh umat Tuhan yang mengaku mendapat penglihatan. Kita masuk berada dalam bulan Oktober ini ya. Saya kemarin dikirimi satu WA sama Noni, satu YouTube. Ada seorang anak Tuhan di Amerika, perempuan masih muda. Dia mendapatkan penglihatan selama 3 kali tentang kedatangan Tuhan yang kali kedua. Salah satu pernyataannya itu dikatakan bulan Oktober ini nanti ada banyak hal-hal yang sangat dahsyat terjadi. Entah itu gempa bumi, entah itu gunung meletus, entah itu kerusuhan, entah itu perang, dan lain sebagainya. Lalu Noni sharing sama saya, gimana Pak ini? Begitu juga dia menubuatkan tentang adanya pengangkatan orang-orang percaya. Tentang microchip, tentang chip 66 pun dia sampai dia diwawancara. Lalu Noni sharing dengan siapa? Saya sampaikan, tapi saya tidak sampaikan saat ini kepada saudara ya.
nanti terlalu lama khotbahnya. Nah kembali, apakah Jokowi melenceng? Sekarang ini kita jujur, saudara, negara kita ini sedang kacau. Nah kalau Jokowi lengser, kita bisa bayangkan bagaimana kacaunya lagi. Tentunya kita menilai wah ini tidak baik. Nah saudara, lalu sikap kita bagaimana? Apa yang kita akan lakukan? Ada banyak orang yang ketika mengalami satu pengalaman hidup yang tidak baik, maka mereka vonisnya juga pasti tidak baik. Kita mengalami sakit, aduh Tuhan, kenapa Kau biarkan saya sakit? Ada banyak umat Tuhan yang mengeluh. Sedangkan ketika kita mengalami satu berkat atau mendapatkan satu berkat dalam hidup kita bisa berhaleluya. Tapi kalau banyak anak Tuhan yang mengalami tantangan, sudah, tidak usah ke gereja lah, Tuhan juga tidak sayang sama saya. Ini pendapat yang keadaan yang umum. Tapi pagi ini saya mau mengajak saudara dengan firman Tuhan yang kita baca, supaya kita mengerti dan dapat menilai, bahkan menemukan hal-hal yang positif di balik hal-hal yang negatif yang terjadi dalam kehidupan ini. Amin. Kita menemukan hal-hal yang positif di balik semua yang negatif. Kita temukan hal yang positif. Saudara, di dalam satu peristiwa, di dalam satu kejadian, ketika peristiwa itu negatif, ingat, kita bisa tetap menemukan nilai positifnya, walaupun itu kecil. Sekali lagi, di dalam satu peristiwa, dua nilai ini selalu ada, positif dan negatif. Jangan kalau peristiwa itu negatif, lalu kita bilang, wah negatif, tidak ada positifnya. Salah, ada positifnya. Sebaliknya, saat semua peristiwa itu positif, baik, jangan selalu, wah puji Tuhan, kita bersuka cita lepas. Ingat, di balik satu nilai yang positif, peristiwa yang positif, tetap ada yang negatif, walaupun itu kecil. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saat kita dapat menilai serta menyikapi satu kejadian itu dengan benar, maka pasti akan berdampak positif. Sekali lagi, ketika kita bisa menemukan atau menilai serta menyikapi satu kejadian itu dengan benar, artinya negatifnya kita nilai, positifnya kita nilai, positifnya kita nilai, negatifnya juga kita temukan benar, maka pasti kita akan mendapatkan dampak yang positif. Amin. Bukan hanya kita akan mendapatkan dan mengalami dampak yang positif, dampak ini pun juga peristiwa-peristiwa ini akan mengerjakan peningkatan dan hal-hal yang besar dalam hidup ini. Akan membuat kita semakin meningkat. Oh, saya diizinkan Tuhan mengalami air mata hari ini. Kita lihat, wah ternyata Tuhan punya maksud. Kita melihat, wih ternyata Tuhan itu setia. Membuat kita tidak akan jadi cemen. Membuat kita akan meningkat, membuat kita akan percaya, dan membuat pengajar kita semakin berserah, berharap kepada Tuhan.
mengandalkan Tuhan. Bukankah ini nilai positif? Amin. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan hal yang baik, positif, jangan kita lepas saja begitu. Tidak ada negatifnya, enggak, tetap ada negatifnya. Ketika kita mendapatkan di balik sukacita yang luar biasa, kita menemukan nilai-nilai atau hal-hal yang negatif, maka membuat kita harus hati-hati. Amin. Kita harus waspada. Kita tidak mungkin lengah. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika saudara mendapatkan dan mengalami ini, maka saya percaya, ya, saudara, kita pasti dibuat berbeda. Kita akan mengalami peningkatan. Baik, pagi ini kita akan lihat dulu bagaimana caranya kita memiliki sikap yang benar dalam menghadapi kehidupan ini. Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Saya bacakan ya, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Ayat ini tentu asik ya. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara. Apa artinya Allah turut bekerja dalam segala perkara? Saudara, saya mendapatkan arti yang pertama, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Artinya bahwa di dalam segala perkara yang Tuhan izinkan, semuanya ada dalam rencana dan kendali Tuhan. Ya, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Artinya segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya baik maupun tidak baik, Allah punya rencana. Amin. Punya rencana dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya Allah punya rencana, tapi Allah mengendalikan. Tuhan mengendalikan perkara itu, sehingga perkara itu Paulus katakan hanyalah perkara biasa yang tidak akan melebihi kekuatanku. Haleluya. Tuhan kendalikan. Tuhan punya rencana, tapi Tuhan juga kendalikan. Tuhan tahu kekuatan saudara, Tuhan tahu kekuatan saya. Karena itu Dia kendalikan. Dia pegang, Dia atur, Dia tidak melebihi. Saudara, kalau melihat keadaan saat ini, jujur saya menangis, saudara. Ya, hati saya sedih. Di tengah keadaan yang semakin sulit, jemaat ini makin lama makin mundur, datang, seenaknya sendiri, seolah-olah tidak ada apa-apa. Jujur, saudara. Kalau melihat keadaan ini bukan hanya menangis, secara manusia bisa membuat saya malas untuk melayani, membuat saya malas untuk berdoa. Tapi kalau saudara lihat, saya masih bisa berdiri di tempat ini, saya masih bisa melayani, saya masih bisa mendoakan saudara tanpa kecuali, tanpa henti. Saya telah berdoa mohon kemurahan Tuhan. Itu kenapa? Karena saya menilai saya dapat mengambil satu hikmah positif. Kalau Tuhan izinkan,
maka Tuhan pasti punya rencana yang baik. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan juga tahu kekuatan saya, Tuhan tahu kemampuan saya, Tuhan tahu kerinduan saya, dan Tuhan memegang kendali semua. Yang kedua, saudara, kalau Tuhan turut bekerja, berarti Tuhan pasti punya tujuan yang baik dalam hidup kita. Ya. Yang tadi Tuhan izinkan, berarti semua rencana itu ada dalam kendali Tuhan. Yang kedua, kalau Tuhan izinkan, segala perkara itu Tuhan tidak kerjakan sia-sia. Semua yang Tuhan izinkan pasti mempunyai tujuan yang baik. Baik itu perkara yang baik, baik itu perkara yang tidak baik atau kurang baik, Tuhan pasti punya tujuan. Dan ingat, tujuan Tuhan untuk kita adalah selalu tujuan yang baik. Makanya sangat disayangkan kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang ketika mengalami ujian, masalah, tantangan, lalu mulai mundur dari Tuhan. Atau sebaliknya dia mendapatkan berkat yang berlimpah, dia merasa tidak perlu lagi cari Tuhan karena semuanya aman. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Yang berikutnya, saudara, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Kalau Tuhan mempunyai tujuan, berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk tujuan-tujuan yang besar. Tuhan mempersiapkan kita. Tujuan Tuhan itu bukan hanya sekedar hidup secara enak, baik, hidup saya sehat, saya dipenuhi sukacita. Bukan hanya itu. Ada tujuan-tujuan Allah yang lebih mulia lagi. Tujuan Allah yang mulia itu bukan hanya sekedar kita supaya kita masuk surga dan menikmati sukacita surga. Tidak. Tapi ada banyak. Tujuan Allah yang besar, salah satunya adalah untuk mengembangkan, melebarkan kerajaan surga di muka bumi. Kita membawa jiwa, itu tujuan besar. Kalau kita setia, kita tidak mundur, kita tetap mengandalkan Tuhan walaupun dalam masalah. Orang akan melihat, beda memang dia. Hidup susah gini masih ke gereja. Wah, sekalipun ekonomi sudah sulit, masih bawa perpuluhan. Sekalipun mungkin dia hidup pas-pasan, kalau pasti kolektor selalu yang terbaik. Tidak pernah kasih receh-receh. Saudara, orang akan melihat loh. Amin. Ya. Wih, susah sudah. Tapi dia di jalan, masih jalan pagi pun masih senyum, wajahnya ceria, sambil pasang headset, sambil dengarkan lagu rohani. Berbeda. Amin. Ada tujuan-tujuan yang besar yang Tuhan sedang persiapkan untuk kita mendapatkan. Arti yang berikutnya adalah bahwa kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan akan mendampingi, Tuhan selalu mendampingi, tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Nah, sikap inilah syarat kalau kita sudah mengerti. Saya juga berdoa berharap sikap dan penilaian yang positif ini ada pada kita semua saat kita alami hal-hal yang diizinkan Tuhan, baik ataupun tidak baik keadaannya. Ya. Jadi Roma 8 punya sikap, punya penilaian, mengerti kenapa Tuhan izinkan. Yang kedua, caranya kita bisa mempunyai sikap yang benar.
1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan buat saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam keadaan yang baik maupun tidak baik. Mengucap syukur, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Saudara, mengapa kita harus mengucap syukur senantiasa? Kapan sih kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur kalau kita dapat yang baik, toh. Iya toh? Kalau kita dapat yang baik, kita dapat berkat. Wih, terima kasih, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih, mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena Tuhan mengerjakan hal yang baik. Tuhan sedang memberikan hal yang baik. Tuhan mempersiapkan hal yang baik untuk kita. Karena itu kita harus senantiasa mengucap syukur. Baik saat kita diberkati, saat kita diuji, kita mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita tadi Roma untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. 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 Mengapa kita harus mengucap syukur? Saudara, kita harus mengucap syukur karena saudara dan saya adalah orang-orang yang tahu memberi penghargaan atas segala yang diterima. Yang tahu memberi penghargaan. Tuhan sudah memberi kita yang terbaik. Tidak pernah stres. Obat stres ini mahal, Sir. Ya. Mahal. Tapi ada satu obat dari surga yang luar biasa, yang membuat tubuh kita panjang, yang membuat kita selalu sehat. Jasmani rohani adalah mengucap syukur. Haleluya. Ya. Mengucap syukur. Yang ketiga, Lukas 8 ayat 43 sampai 44. Injil Lukas 8 ayat 43. Sudah? Saya baca ya. Lukas 8 ayat 43 sampai 44. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ya. Tuhan, sampai di situ saja. Nah, saudara, langkah yang ketiga untuk kita bisa mengalami hal-hal yang baik dan menanggapi sesuatunya dengan benar
adalah Lukas 8:43 sampai 44. Saudara sudah mengerti tentu ya firman ini. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan, dan pendarahannya sudah berlangsung lama, 12 tahun pendarahan. Ya, seorang wanita yang mengalami pendarahan haid 1 minggu saja, 1 bulan sekali, rasanya sudah lemes, macam-macam. Ada yang sakitnya bukan main perutnya, ada yang lemes, ada yang ini, ada yang itu, banyak sekali komplikasinya. 1 bulan 1 kali saja loh saudara, 1 minggu, itu pun kadang-kadang ada yang tidak 1 minggu, hanya 3-4 hari, 2 hari, wah sudah kacau karu-karuan. Saudara bayangkan ini, 12 tahun menderita, bukan waktu yang pendek. Dan tentunya akibat pendarahan ini, perempuan ini sangat menderita. Dia bukan hanya menderita, tapi kalau secara manusia, dia ini sudah putus asa. Sudah usaha kemana-mana, ke tabib mana-mana, ke dokter mana-mana, tidak bisa sembuh. 12 tahun, saudara. Memang Alkitab tidak menyebutkan ya berapa banyak tabib yang dikunjungi, berapa banyak dokter yang sudah dia kunjungi, berapa banyak obat yang sudah dia minum, berapa banyak uang yang sudah dia keluarkan, berapa banyak keperluan lain yang dia butuhkan untuk penyakitnya. Tapi saya melihat sesuatu yang luar biasa, saudara. Dia hidup pada saat zaman yang sama di mana Yesus hidup. Dan dia tentunya sudah mendengar kabar tentang pelayanan dan pekerjaan Yesus. Dia tentunya sudah mendengar kabar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tentunya karena dia sudah mendengar, dia pun rindu untuk mendapatkan jamahan-jamahan dari Tuhan. Pasti sangat rindu, pasti bisa, ya. Dan bukan hanya rindu, dia pun juga percaya bahwa Yesus, saat dia dijamah oleh Yesus, maka pasti pendarahannya sembuh. Nah, sekarang Roma 8 kita mengerti firman Allah, kita sudah mendengar firman Allah, ya. Kita percaya 1 Tesalonika, kita mengucap syukur, kita tidak mempersalahkan Tuhan, kita menjalani dengan iman percaya. Baik, tapi langkah yang ketiga ini harus kita lakukan. Kita boleh percaya, kita mengucap syukur, kita tidak mempersalahkan Tuhan, tapi kalau kita tidak mau melangkah, kita tidak mau maju seperti perempuan ini, maka perkara yang baik itu tidak akan bisa kita dapatkan. Cara yang benar itu tidak akan pernah menjadi cara yang sempurna. Cara yang benar itu tidak akan pernah menjadi cara yang memberkati kita. Cara yang benar itu tidak akan pernah membuat
kita meningkat di dalam Tuhan. Cara yang benar itu tidak akan pernah menjadikan kita seorang yang ahli di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mau melangkah. Kita boleh percaya, kita boleh ngerti firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu, kita mengerti, kita percaya, tapi kita tidak pernah melangkah maju. Nol. Ya. Harus melangkah maju. Setelah lihat, mari kita kembali ke Lukas 8 ya. Bagaimana ini? Saya baca ulang. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ayat 44 kita baca sama-sama. 2, 3. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Memang saudara, untuk menjadi seorang ahli itu saudara tidak gampang. Banyak tantangan. Jujur saya katakan banyak tantangan. Tapi kalau saudara percaya, saudara mengucap syukur dan saudara bertindak, maka tantangan yang sebesar apapun itu bisa kita lalui. Amin. Ini orang banyak, semua lihat ketika Yesus datang pasti semua mengikut. Dia dalam keadaan yang lemah, perempuan ini. Tapi dia tidak tinggal diam. Dia punya iman. Imannya ini yang mendorong dia. Imannya ini yang menggerakkan dia untuk maju mendekati Yesus. Sekalipun dia tidak bisa bertatap muka. Mungkin dia hanya melihat dari belakang, orang banyak, dia maju. Dan dia bukan hanya maju saja, dia bertindak, dia jamah Yesus. Dia pegang jubah-jubah. Dia tidak tunggu Yesus jamah dia, tapi dia bertindak. Saudara, seringkali kenapa saya mengatakan kita gagal mengalami mujizat Tuhan? Karena kita tidak mengerti cara kerja Tuhan. Kadang-kadang memang Tuhan datang seperti orang-orang sakit, orang lumpuh. Tuhan datang, jamah sembuhkan dia. Tapi kadang-kadang kita dituntut untuk bergerak. Iman kita bergerak dengan iman, mengimani firman Tuhan, mengimani kuasa Tuhan, mengimani apa janji Tuhan. Kita bergerak maju, baru kita mengalami mujizat. Amin. Kita mesti mengerti ini. Pak, satu gereja terus tidak terhubung. Hidup saya begini terus, ada perubahan. Saya susah terus. Doa saya nggak pernah dijawab. Mungkin kalau itu terjadi, saatnya saya mau katakan saudara bergerak maju. Bergerak maju. Dan seperti kata firman Tuhan, Allah turut bekerja. Amin. Tuhan menampingi, Tuhan membuat saudara mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau sekian lama kita sudah berdoa, kita menunggu lawatan, jamahan, jawaban Tuhan, dan kita belum mengalami, belum mendapatkan, mungkin Tuhan bilang, maju, bergerak. Pasti Tuhan akan nyatakan. Haleluya. Amin. Saudaraku, itu sebabnya Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara, di dalam segalanya Tuhan setia. Di dalam segala perkara Tuhan tetap memberikan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Ya, tetap memberikan berkat-Nya. Mari saudara, kita menjalani tantangan,
kehidupan yang semakin berat ini. Dan kita mendapatkan keberhasilan. Kenapa? Karena kita mengerti maksud tujuan Tuhan, sehingga kita menjalaninya dengan iman. Kita menjalaninya dengan ucapan syukur, bukan dengan menggerutu dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kita maju bergerak bersama Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya ketika kita mengalami semua ini, maka iman saudara pun akan dibuat meningkat. Kita naik satu tingkat karena kita percaya. Maju. Ya. Saudara, kita tahu hampir 1 minggu ini ya, setiap hari hujan. Kadang-kadang pagi sampai siang, bahkan kadang-kadang sampai malam, sampai sore, kadang-kadang siang sampai sore. Sehingga pekerjaan plester di belakang mestinya sudah selesai menjadi terkendala. Baru paku-paku hujan, baru sapu-sapu untuk asfal semen, baru satu baris hujan, berhenti hujan lagi, berhenti kerja lagi hujan lagi, terus begitu. Nah, kalau pemikir yang kerja putus asa, Pak, Ibu dulu sama hujan. Nanti kalau sudah hujan kita selesaikan. Saya percaya 1 bulan lagi sudah selesai. Lalu puji syukur, saya hanya nggak bisa berdoa. Kemarin saya ganggu, sudah berdoa? Berdoa apa? Ya berdoa supaya hujan, tidak hujan hari ini sehingga bisa kerja baik. Tuhan ada dengar Pak. Mana yang minta hujan cuma satu, yang minta hujan orang banyak. Tuhan tidak dengar, kalah Pak kita Pak. Jadi gitu kan, jadi dia berdoa. Nah, saudara, ya. Kalau saudara ngerti firman Tuhan, saudara berbeda. Amin. Hujan tidak hujan, kita akan terus bekerja. Sulit diberkati, kondisinya kondusif atau tidak, kita terus berdoa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari saya jemput saudara bangkit. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Tuhan telah menolong dan menyertai kami. Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami dengan sukacita saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Satu berkat yang luar biasa. Dan kami rindu Tuhan, kami pun senantiasa merindukan berkat-berkat-Mu, menantikan berkat-berkat-Mu dengan iman, dengan perbuatan yang sesuai akan kehendak Tuhan. Amen. Sehingga kami boleh mengalami peningkatan di dalam kehidupan kami. Jasmani kami meningkat, rohani kami meningkat. Kami diberkati, kami dipermuliakan, kami dijadikan seorang ahli bersama dengan Tuhan. Dan melalui peningkatan, melalui kehidupan, melalui keahlian yang kami boleh miliki, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi saksi, membawa jiwa-jiwa datang ke tempat ini, sehingga GBPS Nabi Ruteng ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang memuliakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, menyerahkan seluruh jemaat nafiri Tuhan. Berikan mereka hati yang rindu untuk mereka mau keluar memberitakan Injil-Mu dan membawa keluarga-keluarga mereka, teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka, tetangga-tetangga mereka untuk datang beribadah di tempat ini, menikmati berkat Tuhan, diajar oleh kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan mendapatkan seluruh janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pekerjaan kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan di tempat ini. Tuhan melawat, Tuhan menolong, Tuhan selalu menyatakan campur tangan dan pembelaan-Mu. Berkat-Mu memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu yang hadir pagi, yang setia
kami percaya dibuat berbeda dalam segala perkara. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang kurang setia, bahkan yang tidak setia, dengan segala macam alasan dan penyebab mereka. Tuhan, jamah mereka. Biarlah zaman merubah kehidupan mereka semua. Kami pagi ini menyerahkan Ibu Heri Aleng yang tidak bisa sakit karena sakit, Tuhan. Bilur-bilur-Mu menjamah, menyembuhkan dia, sehingga minggu mendatang dia bisa datang kembali. Terima kasih. Berkat-Mu menyertai rumah tangga jemaat-Mu, menyertai pekerjaan jemaat-Mu, menyertai kehidupan mereka, ibadah mereka, rohani mereka saat ini sampai selama-lamanya. Kami teringat untuk anak Jordi, Tuhan, yang besok tanggal 15 juga akan ulang tahun. Tuhan, Engkau menolong dia, anak muda ini sekalipun jauh dari orang tuanya. Pertolongan-Mu, campur tangan-Mu terjadi bagi Jordi, Tuhan, sehingga hidupnya pun dipenuhi sukacita, hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya, Tuhan tolong. Perlindungan datang daripada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan orang-orang, oknum-oknum, golongan-golongan yang selalu memperkeruh suasana Tuhan, mengambil manfaat untuk kepentingan diri sendiri dan kebenaran diri mereka sendiri. Kami mohon Tuhan, ampuni mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Kami percaya Tuhan dapat menangkap jiwa-jiwa para pengacau ini untuk kemuliaan Tuhan dan untuk membawa mereka dalam pertobatan yang sejati. Tuhan, berikan kemampuan bagi pemerintahan kami, khususnya bagi Bapak Presiden yang rencananya besok hari Selasa akan menghadapi demo-demo yang dilakukan. Tuhan, perlindungan malaikat surga, kawalan-Mu melindungi Bapak Presiden kami ini. Beri dia kekuatan, beri dia roh yang tidak akan menyerah terhadap apapun, baik itu terhadap kesulitan, tantangan ekonomi, kesulitan sakit penyakit, bahkan pemberontakan yang direncanakan. Tuhan memberi kemampuan. Dan pagi ini kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala kekacauan yang direncanakan, segala pemberontakan, segala kejahatan yang direncanakan dan akan dilakukan, dalam nama Yesus kami hancurkan kuasa. Dalam nama Yesus, keluar dari Indonesia ini. Curahkan hujan pertobatan Tuhan bagi bangsa kami. Engkau memberi hikmat untuk mereka mengerti bahwa semua masalah ini bukan terjadi karena 1-2 orang, bukan terjadi karena 1-2 golongan, tapi karena Tuhan memang izinkan dan kami boleh bersama-sama menghadapinya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau memberikan kemampuan bagi aparat-aparat keamanan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat, untuk menjaga dan melindungi pemimpin bangsa kami dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang. Kami disertai malaikat surga, tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Pembangunan tembok di belakang tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Boleh berlanjut terus karena pertolongan Tuhan. Cuaca yang cerah, keamanan, dana, bahkan material-material yang kami butuhkan, bahkan yang rencana kami untuk melanjutkan ke depan, Tuhan juga menolong. Karena Tuhan sumber segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, mari sekarang angkat kedua belah tangan saudara. Pulanglah dengan membawa berkat, membawa rahmat dan sejahtera. Sukacita yang dari Allah, itulah sukacita yang luar biasa. Sukacita karena kita mengalami hal-hal yang baik. Sukacita karena kita mengalami kemenangan. Sukacita karena kita meningkat di dalam Tuhan, di dalam cinta kasih sayang anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati
Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.